Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemecahan masalah siswa yang terjadi di SMA Negeri 1 Setu, khususnya di kelas 12. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah terdapat nilai siswa yang sangat rendah jika dibandingkan dengan siswa lain di kelasnya. Dan perbedaan ini sangat signifikan, jadi artinya nilai siswa ini sangat rendah sekali, sehingga ini butuh penanganan khusus. Nah, data-data nilai tersebut ini terjadi di kelas 12, di 12 MIPA 1 tepatnya. Dari nilai siswa rata-rata itu 59,5. Ada satu siswa yang nilainya itu 8 dari rentang nilai 100. Jika benar semua, dengan rincian seperti ini, di nomor absen 10 terlihat bahwa siswa hanya benar 2 dari 25 soal yang diberikan, ya. Sehingga nilainya hanya 8 dari rentang 100. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Karena ini termasuk masalah yang cukup serius, ya. Yang pertama saya lakukan adalah pemanggilan terhadap siswa tersebut. Kemudian saya melakukan pendekatan dengan sistem coaching dengan siswa. Kemudian yang kedua, saya juga melakukan kerjasama dengan teman di BK dan wali kelas. Dan dari perbincangan dengan wali kelas didapatkan bahwa bukan hanya pada mata pelajaran kimia siswa tersebut memiliki nilai yang sangat rendah, tapi hampir di semua mata pelajaran. Nah, untuk itu maka kami mengambil keputusan untuk melibatkan tim BK, ya, untuk mengatasi atau ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang ketiga, kita juga melibatkan orang tua, karena bagaimanapun tanggung jawab pendidikan ini adalah tanggung jawab dari orang tua, dan pastinya keadaan dari keluarga atau dari rumah atau dukungan serta motivasi dari orang tua sangat mempengaruhi prestasi yang didapat oleh siswa tersebut. Nah, kemudian untuk siswa, ya, saya melakukan alur tirta dengan konsep alur tirta, di mana model ini adalah pendekatan yang dilakukan untuk mendorong siswa itu menyadari bagaimana dia memahami potensi-potensi yang ada dalam dirinya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahannya. Yang pertama, saya membuat kesepakatan untuk menetapkan tujuan dari proses coaching, ya, atau pertama kita memanggil anak tersebut, kita sepakati dulu tujuannya, tujuan yang ingin kita capai dalam pembicaraan ini. Kemudian yang kedua, saya melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, yaitu masalah rendahnya hasil belajar yang didapat oleh siswa tersebut. Nah, kemudian setelah kita melakukan identifikasi dan penggalian terhadap semua fakta-fakta yang dihadapi atau yang ada, maka kita membuat pengembangan ide atau rencana yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut, yaitu rendahnya hasil belajar yang dicapai. Kemudian kita menggiring siswa tersebut untuk dengan sendirinya membuat komitmen atas hasil yang ingin dicapai, ya,
kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan, yaitu bentuk tanggung jawab dari siswa tersebut ya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dalam proses alur tirta ini bukan guru yang memberikan solusi, tetapi siswa tersebut dengan penggalian-penggalian, kemudian dengan apa? Dengan stimulus-stimulus yang saya lakukan, akhirnya mereka menemukan sendiri bentuk rencana aksi yang direncanakan, kemudian bentuk tanggung jawabnya harus seperti apa yang dilakukan. Nah, dari hasil coaching tersebut, ya, akhirnya kita mendapat suatu kesepakatan. Yang pertama adalah kesepakatan antara saya sebagai guru dan siswa tersebut bahwa dia akan memperbaiki nilainya dengan mengikuti aturan atau standar yang sudah ditentukan dalam mata pelajaran, yaitu mata pelajaran kimia. Dia akan mengikuti remedial, ya, remedial untuk beberapa materi ya, yang dia belum kuasai, yaitu dari mulai materi yang pertama sampai pelaksanaan UTS kemarin. Kemudian didapat juga kesepakatan antara siswa tersebut dengan wali kelas, ya, yaitu bahwa dia berkomitmen bahwa dia akan berusaha untuk terus masuk ya dalam kegiatan pembelajaran, karena selama ini ternyata siswa tersebut sering mengalami kendala ya karena sering tidak masuk dan sebagian juga karena sakitnya. Kemudian dengan tim BK juga dia sudah mendapatkan semacam motivasi, kemudian gambaran tentang apa yang harus dia lakukan ketika dia ingin mencapai cita-citanya nanti. Kemudian yang ketiga, nah karena kita di sini melibatkan orang tua juga, sehingga dari hasil diskusi dengan siswa maupun dengan orang tua, akhirnya siswa dan orang tua membuat kesepakatan bahwa siswa akan memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, kemudian orang tua juga akan mendukung anak tersebut ya dari rumah gitu ya, untuk memberikan kondisi yang terbaik dan dukungan yang terbaik untuk anaknya. Dan orang tua juga menyadari kekurangannya selama ini, mungkin perhatian dan dukungan kepada anaknya dalam belajar. Kemudian yang keempat ada kesepakatan antara orang tua dengan guru, baik dengan saya sebagai guru kimia, kemudian dengan wali kelasnya, serta teman-teman di BK. Nah, sehingga apapun nanti yang akan terjadi akan dilakukan penyelesaian secara bersama-sama untuk kedepannya. Artinya kasus yang dihadapi anak ini adalah tanggung jawab dari orang tua, kemudian guru, wali kelas, dan tim BK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pengalaman masalah siswa yang ada di SMA Negeri 1 Setu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.